Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, yaitu datangnya dari Akhina Romdon dari Malang. Ingin bertanya Habib, ya Habib, saya ingin bertanya, terdapat berita tentang cangkoknya jantung babi manusia yang dilakukan oleh Rumah Sakit Amerika Serikat, di mana dalam kasus tersebut memiliki penyakit jantung sehingga membutuhkan jantung baru agar pasien tersebut terselamatkan. Akan tetapi rumah sakit menunggu donor jantung dari orang lain, tetapi tidak ada yang mendonorkan, ya Habib. Sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk mencangkok jantung babi karena darurat, agar manusia yang sakit jantung tersebut dapat tertolongkan. Pertanyaannya Habib, apakah hukum dalam Islam, ya Habib? Mohon penjelasan tentang masalah mencangkok tulang babi, ya Habib, kepada manusia. Rukhsah Habib Gures. Betul. Kebetulan ada di WA saya, kita sempat bertanya kepada ikhwan tentang hukum ini. Akhina Al-Ustaz Khalid Madihaj sebagai Ketua Al-Wafa Jawa Timur, beliau mengirimkan ibarah yang sangat indah dan jelas untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Ibarah diambil dari Nihayatul Muhtaj dari Imam Ramli, syarah daripada Minhaj. Kitab Minhajut Talibin, kitab yang cukup diakui oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah sebagai kitab fikih yang terkemuka yang dikarang oleh Imam Nawawi, dan ini disyarahkan oleh Imam Ramli di kitab Nihayatul Muhtaj. Ibarahnya cukup panjang. Intinya diperbolehkan menyambung, ibarat sini tulang. Jika salah seorang tulangnya patah, perlu disambung, kemudian disambungnya ini dengan tulang yang najis, walaupun mughalladhah, anjing, babi. Apalagi berkaitan dengan anggota tubuh yang dalam. Li faqdi tahir. Tapi di sini ada keterangan dengan catatan tidak ada tulang yang suci yang untuk nyambung. Gak ada tulang kambing, gak ada tulang sapi, gak ada tulang onta, tulang-tulang binatang yang disembelih dengan syariat sehingga tulangnya itu suci, tidak bisa itu dipakai. Allah alam, kalaupun hal itu terjadi, tulang yang bisa disambung hanya tulang anjing umpamanya, tulang yang disambung yang bisa menyambung hanya tulang babi umpamanya, tidak ada tulang yang suci yang bisa nyambung, maka itu dikatakan fa ma'dzurun fihi, maka itu ma'dzur, dimaafkan, artinya diperbolehkan. Fatasihu sholatuhu ma'ahu lid-darura. Gimana sholatnya? Kan ada tulang anjing, ada tulang babi, itu kan najis mughalladhah. Dikatakan sholatnya sah karena darurah. Hukum fikih, darurah itu bisa membolehkan hal yang tidak boleh. Darurah itu bisa membolehkan hal yang tidak boleh. Contoh, orang yang kelaparan, tidak ada yang dimakan, sehingga sampai titik kalau nggak makan dia mati, maka dia boleh makan bangkai. Bangkai yang najis, yang haram untuk dimakan. Untuk orang ini, karena sampai kepada titik darurah, kalau nggak makan mati, maka dia boleh makan bangkai yang najis itu sekedar menyambung hidup. Itu yang perlu dipahami. Nggak boleh sampai kenyang, sekedar menyambung hidup. Karena darurah. Darurah sekali lagi membolehkan hal yang tidak boleh.
Kasus ini dikatakan darurah karena tidak ada tulang lagi yang bisa nyambung kecuali tulangnya najis, maka sholatnya sah walaupun ada tulang najis di badannya. Dan dikatakan wala yalzamuhu kama fi raudhah naz'uhu idza wajada tahir. Dan tidak harus ketika ada tulang yang suci yang bisa nyambung, tapi karena sudah tersambung dengan tulangnya najis, gimana ini? Ada yang suci sekarang, apa harus dibongkar, diganti yang suci? La, tidak harus. Wa in lam yakhaf min nazihi dararan. Walaupun tidak dikhawatirkan kalau itu diganti akan timbul masalah. Kalau diganti nanti enggak sembuh-sembuh, kalau diganti nanti akan timbul penyakit lain. Enggak ada. Diganti, kalau diganti enggak ada masalah. Gimana, apa harus diganti? Kalau la, walaupun tidak timbul masalah jika diganti, tetap tidak wajib diganti. Dikatakan sebagian ulama mutaakhirin mengatakan wajib, tapi beliau condong kepada tidak wajib. Intinya kembali kepada pertanyaan, jantung manusia diganti dengan jantung babi. Jawabannya yang saya pahami di Nihayatul Muhtaj, jika ada jantung selain babi yang bisa menggantikan, maka wajib. Ada jantungnya kambing, jantungnya sapi, jantungnya kerbau, jantungnya binatang yang suci. Yang jelas binatang itu setelah disembelih barulah jantungnya itu suci, barulah tunglalangnya itu suci. Kalau dibunuh begitu saja tanpa disembelih, maka itu juga najis. Walaupun beda najis, ini najis biasa, yang babi najis mughalladhah. Maka jika ada jantung lain selain jantungnya babi, maka itu dilarang pakai jantungnya babi yang najis, karena masih ada yang suci. Jika tidak ada, hanya jantung babi yang bisa menggantikan, maka hukum darurah. Hukum darurah diperbolehkan menggunakan jantungnya babi karena darurah. Saya ulangi lagi, jika sampai ke titik darurah, yang tidak boleh menjadi boleh. Apakah nanti ketika ada jantung yang lain yang bisa menggantikan jantung babi itu, maka harus dioperasi, harus diganti? Dalam kitab tadi itu mengatakan tidak. Kalau sudah terpasang, maka tidak wajib diganti walaupun tidak timbul masalah. Karena mau tidak mau membedah, mengganti itu sakit, dan itu sedikit banyak ada resiko. Maka fuqaha dalam kitab Nihayatul Muhtaj menyatakan tidak wajib diganti jika ada yang suci. Saya kembalikan lagi pada hukumnya. Jika tidak ada jantung lagi selain jantung babi untuk menggantikan posisi jantung orang yang sakit itu, maka hukum darurah diperbolehkan dan tidak wajib untuk diganti jantung lain yang suci setelah dipasang. Jika menemukan suatu hari jantung yang suci yang bisa menggantikan posisi jantung babi itu, tidak wajib hal itu dilakukan, dibiarkan, dan sholatnya sah, wudunya sah, walaupun ada jantung babinya di tubuhnya karena hukum darurah. Wallahu a'lam.